Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 3B akan memaparkan hasil analisis kami mengenai perubahan perilaku sosial dalam relokasi kawasan pedagang kaki 5 di kawasan Banjarsari, tepatnya di Monumen 45, ke kawasan Pasar Kliwon, tepatnya di Pasar Notoharjo, Kota Surakarta. Perkenalkan dari kelompok kami, saya Nora Bagis dengan NIM belakang 026. Saya Salsabda Olivia Putri dengan NIM belakang 054. Saya Dia Ayu Fitrianingsih dengan NIM belakang 141. Saya Dinda Ayu Parasutari dengan NIM belakang 179. Saya Disa Adinia Widianti dengan NIM akhir 200. Saya Likisha Lazara dengan NIM belakang 182. Saya Dina Kamula Hidayati dengan NIM belakang 124. Saya Priscilla Fikriangrani dengan NIM belakang 012. Saya Muhammad Fairuzillah dengan NIM belakang 094. Saya Syafiq Nugroho dengan NIM belakang 155. Saya Muhammad Dini Islami dengan NIM belakang 139. Saya Satma Bayoga Santoso dengan NIM akhir 079. Baik, kita masuk ke dalam presentasi kami dengan hasil analisis kami yang berjudul perubahan perilaku sosial yang terjadi di kawasan pedagang kaki 5 di kawasan Banjarsari, Kota Surakarta. Langsung menuju ke objek wilayah studi kita, terdapat kawasan pedagang kaki 5 di Banjarsari yang dulunya adalah kawasan pedagang kaki 5 yang pada tahun 2021 ada hampir 1000 PKL yang beroperasi di wilayah ini yang menjual berbagai macam barang seperti kritikan, elektronik, hingga ada barang curian yang dilolak pada kawasan perdagangan ini. Kemudian untuk rumusan masalahnya, kita terdapat 4. Yang pertama ada apa saja masalah permasalahan sosial dan perencanaan di kawasan PKL Banjarsari dan Pasar Notoharjo di Pasar Kliwon, di Kecamatan Pasar Kliwon. Kemudian, bagaimana peran stakeholder dalam permasalahan sosial dan perencanaan yang terjadi, bagaimana proses relokasi PKL Banjarsari ke Pasar Kritikan Notoharjo, dan bagaimana dampak dan perubahan sosial yang dialami PKL setelah relokasi ke Pasar Notoharjo. Kemudian ada lingkup masalah perencanaan sebelum relokasi. Terdapat yang pertama adalah kekurangan ruang akibat alih fungsi area pejalan kaki menjadi tempat usaha PKL. Kemudian, dampak kemacetan akibat aktivitas PKL di ruas jalan. Dan kemudian, ada kebersihan lingkungan dan sanitasi. Kemudian, terdapat lingkup masalah sosial sebelum relokasi, yaitu urbanisasi dan persaingan dengan sektor formal, konflik di antara elemen masyarakat. Dan terakhir, masalah pendidikan dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Kemudian terdapat lingkup masalah perencanaan setelah relokasi, yaitu permasalahan teknis yang meliputi area parkir di dalam rata pada pasar, kios untuk pedagang kurang luas, dan pencahayaan dan sirkulasi udara kurang di dalam area pasar. Kemudian ada lingkup masalah sosial setelah relokasi, terdapat pedagang yang beralih profesi, kemudian interaksi antar pedagang yang sering berkurang, kemudian terdapat dampak positif setelah relokasi, yaitu keberadaan Pasar Kritikan Notoharjo yang semula tergolong kumuh berubah menjadi salah satu pusat usaha mikro yang ada di daerah ini. Kemudian, dampak sosial yang dirasakan setelah relokasi yaitu memberikan rasa aman kepada pedagang, peningkatan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, memicu pertumbuhan kawasan perdagangan, dan adanya perubahan status yang dirasakan oleh pedagang di Pasar Kritikan Notoharjo. Kemudian ada stakeholder dan interaksi sosial. Terdapat ada 2 sumbu yang kita gunakan sebagai analisis, yaitu interest kepentingan dan influence pengaruh. Semakin ke kanan atau semakin tinggi suatu stakeholder tersebut, maka mereka memiliki kepentingan atau pengaruh yang lebih tinggi, seperti konsumen sebagai berikut yang memiliki interest dan pengaruh tertinggi dari semua stakeholder yang terlibat dalam relokasi di Banjarsari tersebut. Kemudian ada bentuk hubungan antar stakeholder yang asosiatif, yaitu PKL dengan konsumen, PKL dengan pemerintah setempat, dan PKL dengan swasta nasional dan asing. Kemudian ada hubungan stakeholders di asosiatif, yaitu pengusaha sektor formal dengan PKL, PKL dengan pengguna jalan, dan PKL dengan kelompok marginal. Selanjutnya ada pohon masalah. Yang pertama akar masalah itu ada 3, yaitu migrasi, kurangnya kualitas fasilitas setelah pemindahan lokasi, dan krisis moneter. Masalah utamanya yaitu kurang optimalnya manajemen pengawasan dan perencanaan dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan PKL. Akibat masalah yang ditimbulkan dari masalah pertama, yaitu adanya konflik sosial, keterbatasan ruang, dan merusak estetika kota. Tapi terdapat potensi yaitu peningkatan aktivitas ekonomi. Akibat masalah yang ditimbulkan dari akar masalah yang kedua, yaitu adanya interaksi antar pedagang yang berkurang, terus berkurangnya jumlah pedagang,
berkurangnya fasilitas keuangan, dan masalah drainase dan kebersihan. Namun terdapat potensi yaitu mudahnya akses ke fasilitas perdagangan baru, menjadi best practice penanganan PKL, menjadi pusat perdagangan baru, meningkatkan pendapatan asli daerah, pedagang mendapatkan izin resmi, dan kemudahan transaksi jual beli. Akibat masalah yang ditimbulkan dari akar masalah yang ketiga, yaitu kriminalitas, pungli, kurangnya lapangan pekerjaan, dan perselisihan sosial. Namun terdapat potensi yaitu membuka peluang usaha baru dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya kronologis masalah, garis waktu masalah. Pada tahun 1973 adanya pembangunan Monumen Juang 45 di Banjarsari. Pada tahun 1998 munculnya PKL di Monumen Juang 45 Banjarsari. Pada tahun 2001 munculnya keresahan dan stigma negatif dari warga sekitar yang menjadi titik masalah. Pada tahun 2005 adanya sosialisasi penataan PKL oleh wali kota. Dan pada tahun 2006 ini terdapat banyak kronologi. Yang pertama adanya keputusan Wali Kota Surakarta nomor 5511 nomor .05.05/57/1/2006 tentang penataan dan penertiban PKL. Terus juga ada revitalisasi Pasar Klitian Notoharjo, ada relokasi PKL di Monumen Juang 45 Banjarsari menuju Pasar Klitian Notoharjo, dan yang terakhir adanya masalah standarisasi dari penyediaan fasilitas di Pasar Klitian Notoharjo. Untuk analisis sosiospasial, di lokasi pertama itu lokasi sebelum relokasi Monumen 45 Banjarsari, masalah sosialnya yaitu konflik antara PKL dengan masyarakat sekitar. Sedangkan masalah spasialnya itu adanya kemacetan di sekitar Monumen 45. Untuk lokasi yang kedua, Pasar Klitian Notoharjo, itu setelah lokasi, masalah sosialnya yaitu pendapatan beberapa pedagang yang berkurang karena sepi pembeli, dan adanya masalah untuk masalah spasial adanya masalah standarisasi fasilitas pasar. Untuk best practice itu kami mengambil dari Chatuchak Market di Bangkok, Thailand. Jadi Chatuchak ini terbagi menjadi 27 bagian berdasarkan jenis barang yang dijual. Relokasi PKL di Chatuchak ini melibatkan kolaborasi antar stakeholder seperti pemerintah Bangkok, State Railway of Thailand atau pemilik lahan, dan asosiasi pedagang. Pengelolaan pasar mencakup perbaikan fasilitas seperti jalan, akses transportasi, program pelatihan untuk PKL, termasuk keterampilan bisnis dan adopsi teknologi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi para pedagang. Untuk komparasi dengan Pasar Notoharjo, jadi Pasar Notoharjo juga menerapkan zonasi kios untuk mempermudah pembeli. Terus ada meningkatkan kebersihan dengan pengelolaan sampah yang baik, peningkatan keamanan yang memadai, dan memanfaatkan media sosial untuk promosi ke produk lokal. Ini sebaiknya dapat diadopsi oleh Pasar Notoharjo. Selain itu, pemindahan PKL ke Pasar Notoharjo juga melibatkan peran pemerintah dengan treatment pendekatan yang dilakukan dengan PKL. Selanjutnya ada lesson learned yang dapat diambil, yaitu pertama, pentingnya lokasi dan aksesibilitas yang baik untuk keberhasilan pasar. Yang kedua, kolaborasi antar pemerintah, pemilik lahan, dan pedagang untuk mencapai keberhasilan bersama. Yang ketiga, pentingnya perbaikan fasilitas dan program pelatihan untuk meningkatkan daya saing pasar. Yang keempat, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebijakan, tren, konsumen, dan teknologi. Dan yang terakhir itu memberikan pengalaman pengunjung yang positif dan berharga melalui pelayanan dan program yang baik. Untuk kesimpulannya, yang dapat diambil yaitu pertama, permasalahan sosial dan perencanaan di kawasan PKL Banjarsari dan Pasar Notoharjo, Pasar Kliwon, diawali dengan resistensi dari pelaku PKL yang ada di Banjarsari untuk pindah menuju Pasar Notoharjo. Dengan pendasaran adanya kekhawatiran menurunnya pendapatan yang diperoleh, yang kemudian dimediasi oleh pihak pemerintah daerah dengan pendekatan asosiatif dengan PKL dan stakeholder terkait. Yang kedua, peran stakeholder dalam permasalahan sosial dan perencanaan yang terbagi menjadi 4 kuadran, yang berperan sebagai pihak terdampak seperti PKL dan pelanggan, dan membuat dampak seperti DPRD, Dinas Pasar, dan Wali Kota. Yang ketiga, proses relokasi PKL Banjarsari ke Pasar Klitian Notoharjo berjalan dengan sangat lambat, serta melibatkan banyak pihak untuk membangun rasa kepercayaan dari pihak PKL serta pemerintah dalam proses pemindahan menuju Pasar Notoharjo. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kerusuhan yang dapat terjadi akibat proses perpindahan yang terlalu cepat. Yang keempat yaitu dampak dan perubahan sosial yang dialami PKL setelah direlokasi ke Pasar Notoharjo, yakni dampak spasial yang meliputi terpusatnya pusat kawasan perdagangan jasa yang membuat pengalaman
pengalaman pelanggan dan keberjalanan usaha bagi PKL menjadi lebih nyaman. Serta dampak sosial seperti meningkatnya kesejahteraan bagi pedagang dan menimbulkan rasa aman bagi pelanggan saat berbelanja. Untuk rekomendasi yang dapat diberikan, yang pertama, pemerintah daerah harus melakukan studi mendalam mengenai lokasi strategis dan aksesibilitas yang baik sebelum merelokasi PKL. Yang kedua, membangun forum kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemilik lahan, dan perwakilan PKL untuk mendiskusikan rencana relokasi. Yang ketiga, pemerintah perlu menyediakan pelatihan bagi PKL mengenai manajemen usaha, pemasaran, dan penggunaan teknologi dapat meningkatkan daya saing mereka. Dan yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kondisi relokasi berjalan secara kondusif. Berikut ada daftar pustakanya. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya akan ditampilkan video ilustrasi. Terima kasih. 4 bulan kami berproses dengan komunikasi pagi, siang, sore, tiada henti. Dan detik itu juga mereka langsung menolak. Penolakan ini hampir memakan waktu 4 bulan. Kita melihat bahwa PKL ini adalah sebuah potensi ekonomi. Sehingga juga dalam membuat program, membuat konsep ini kita tetap mengacu pada atau melihat bahwa PKL ini adalah potensi ekonomi yang harus kita garap. Harus kita berikan ruang atau space sehingga mereka bisa nanti meningkatkan status usahanya ke arah yang lebih tinggi. Saya kira juga sudah bisa dilihat relokasi PKL Pasar Klidian yang ada di Banjarsari menuju ke Pasar Semanggi ini sudah kita lakukan dan ini sangat diapresiasi baik oleh provinsi, baik oleh pemerintah. Dulu kenapa kok jualan di sini? Ya kepepet ekonomi. Kepepet ekonomi langsung buka Klidian. Berapa tahun di sini? Ya 5-6. Terima kasih Solo, berhubung semuanya sudah pada senang diberi kios yang gratis oleh Pak Jokowi. Kita juga mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota memberi kios gratis, tidak keberatan. Air mengalir sampai jauh.